Kalau kita kembali ke halaman login, di sini layout kita juga jadi error lagi. Kenapa? Karena sekarang kita juga mesti masukin RC BS modal di layoutnya auth. Supaya tidak mengulangi hal yang sifatnya repetitif, sekali lagi saya selalu males untuk maintain banyak hal, satu hal di banyak halaman. Jadi saya akan bikin juga di sini adalah satu file baru namanya default init misalkan supaya paling pertama berjalan. Yang akan saya inisialisasi adalah pasti nomor satu adalah ini. Sehingga di auth ini juga saya bisa gunakan hal yang sama. Sehingga semua layout nanti harusnya standarnya ada init dan ajax. Lalu kita samain juga ini sepertinya ada beberapa yang nggak konsisten urutan filenya. Kita samakan. Ya, seperti gini aja cukup. Mari kita login. Kita kembali ke halaman employee. Mari kita buat file PHP untuk menampung atau untuk memproses Ajax kita. Jadi di sini kalau kita submit, itu dia ada di folder 006 harusnya ya, 006 employee slash nama formnya @employee.php. So, kita akan buat ini. Dan sama kita akan buka dengan PHP dan kita tutup dengan JSON encode. Dengan resultnya sementara ini adalah array kosong. Supaya valid dulu aja Ajax kita. Kita coba tes sekali lagi. Sekarang Ajax kita valid, jadi udah nggak fail lagi. Dan returnnya pun sudah sesuai, yaitu tipenya adalah JSON. Sehingga antara JavaScript dengan PHP sekarang sudah sinkron tipe datanya. Lalu langkah pertama seperti di login, kita akan coba authentication dulu untuk CSRF tokennya. Jadi ini kita copy dulu aja, sessionnya nggak perlu. Saya langsung copy semua dulu aja dan kita akan coba buang yang tidak perlu. Kita akan buat seperti ini dulu. Result itu adalah kosong. Semua Ajax selalu ada result kosongnya. Kita taruh di bawah use deh. Nah, ini. Lalu kalau misalkan untuk case ini CSRF-nya tokennya valid, maka resultnya kita masukin post. Kalau enggak, harusnya kosong, array kosong. Kita coba tes. Tambah. Ya, ada ya outputnya ya. Enggak cuma array kosong seperti ini. Array ini ada semua. Nah, terus langkah pertama adalah yang udah pasti kita tidak perlu membawa lagi data-data yang tidak berhubungan dengan data yang mau kita proses. Intinya adalah untuk form ID, token, dan key, ini harusnya begitu ini true, sudah nggak berlaku. Jadi, kita bisa langsung unset. Lalu kita coba lihat lagi, sisanya adalah formnya beneran nih. Jadi ada name, ada birth date, place, KTP number, dan seterusnya. Jadi kita coba tes, apakah sudah terbuang. Ya, lebih rapi ya. Jadi ini sekarang sesuai dengan form kita di depan sini nih. Ada nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Lalu untuk application, ini juga kayaknya bisa saya taruh di sini, baru akan berguna di sini. Apakah bisa? Kita coba tes. Masih berjalan dengan baik, berarti CSRF token kita nggak pakai app nih. Coba kita lihat ya. Nah, belum sesuai dengan standar, jadi kita copy aja. Sehingga kalau ini saya revisi lagi, begini, maka ini harusnya nggak valid karena CSRF token ini ekspektasinya kita udah buat variabel yang namanya app di sini. Coba kita coba tes. Nah, jadi error ya. Karena sekarang CSRF tokennya ekspektasi kita udah buat dulu app. Jadi app-nya kita balikin lagi ke atas karena memang harusnya semua kelas kita pengennya punya relasi di app. Lebih lanjut kita akan buat juga sistem kerja proses Ajax ini lebih konsisten dengan membuat Ajax class.
Jadi kita akan ngecek CSRF token di situ, kita akan ngecek apakah loginnya masih sesuai dengan sessionnya, apakah dia punya akses CRUD dan seterusnya. Kita akan menggunakan Ajax class untuk mengecek itu semua. Jadi konsisten. So kita akan masukin satu kelas baru untuk di-include di sini. Jadi kita juga akan buat dari template. Namanya adalah Ajax. Ini bukanlah Ajax yang di JavaScript, tapi ini Ajax yang di PHP. Jadi bukan proses Ajax JavaScript, tapi proses merespons Ajax. Untuk mulainya kita akan buat, saya pengen ngambil 006-nya ini nih, angka 6-nya ini mau saya ambil dari folder employee yang ada di folder employee ini, employee ada di folder 006 employee. 6-nya ini saya mau ambil, fungsinya adalah untuk ngecek apakah user yang lagi login ini punya nggak akses ke 6, minimal read. Nanti kita juga akan implementasikan kalau untuk add employee ini ngeceknya bukan hanya read, tapi read dan create gitu contohnya. Tapi kita satu persatu kita akan gunakan untuk ngecek folder, kita bisa ngambil dari magic constantnya server. Jadi kita buat dulu return di sini, kita coba tes. Kita buat nama function asal dulu, get folder name. Dia akan mereturn magic constant server dengan key-nya adalah script name. Jadi di add employee kita akan post-nya ini saya akan buat dulu key objek Ajax-nya dulu. Lalu Ajax kita akan panggil nama function-nya get folder name. Inisialisasi parameternya pertama kosong dulu karena ini saya nggak mau masukin apa-apa untuk ngetes dulu. Jadi kita coba tes result name ini mengembalikan apa. Kalau kita coba add employee dan kita masukkan tambah di sini, kita bisa lihat nggak ada error Ajax. Jadi kita lihat di sini responnya adalah kita dapetin full RC Ajax 005 employee add employee. Oke, RC Ajax-nya ini udah pasti ya. Jadi kita bisa Oke, jadi saya akan buat simple dulu aja. Saya ketampung dulu script name-nya, full folder name-nya ini URL. Lalu saya akan explode dengan slash di sini sehingga ini sebenarnya udah otomatis ditambahin ada backslash-nya ya karena kita mereturn slash. Tapi ini seharusnya nggak ada di script name, jadi cuman slash yang ke depan ini aja. Jadi saya akan break si slash ini akan saya explode. Berarti yang ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Jadi saya akan ambil folder name itu adalah explode yang array ketiga. Array dengan indeks 3 ya. Jadi yang keempat nih, 1, 2, 3, 4. Oke, indeks ketiga. Lalu dari sini saya akan ambil 3 huruf pertamanya aja. Jadi di substring 0, 3. Dari 0 untuk 3 karakter. Lalu saya bikin jadi integer. Jadi ini inval mestinya. Oke, dibuat jadi integer sehingga 00-nya harusnya hilang. Ini sama aja yang berada dikali 1 sih sebenarnya. Begini juga boleh substring folder 0,3 lalu dikali 1 juga sama aja hasilnya. Kita coba tes. Mudah-mudahan tidak akan error. Tambah. Nah, dapat angka 6 doang ya. Jadi dari sini kita bisa dapatin 6, 9 dan seterusnya hanya dari get folder. Jadi berarti kita sekarang ngambilnya adalah get page ID. Sehingga returnnya namanya adalah get page ID. Lebih tepat lagi sebenarnya adalah kita bisa mengakses server ini di dalam app-nya karena kita udah bikin objek protected array di dalam app. Kalau kita buka di sini kita punya objek server di sini. Kita bisa akses ini untuk servernya inilah yang mengembalikan. Jadi kita bikin function return ini. Dan di application kita akan bikin hal yang serupa seperti get server path, tapi kita buatnya adalah get server script name. Jadi yang di return adalah get script name. Sehingga di dalam Ajax kita tinggal panggil this app fungsi get server script name. Jadi kita nggak akses langsung ke objek server. Oke, ada yang ngaco di sini. Kita coba lihat. Oh, saya salah tulis ya, get server script name harusnya get server script name.
Oke, kita coba tes lagi. Hasilnya sama. Ini kelihatannya kayak lebih muter-muter ya, tapi kalau kita bermain dengan kelas dan kita pengen bikin sebuah framework yang konsisten, yang aman, ini sangat rekomendasi untuk membagi memang file-file tertentu untuk menjalankan hal-hal tertentu. Jadi kita nggak campur aduk, shortcut server aja langsung bikin lagi objek di sini karena di app kita sebenarnya udah ada objek server. Jadi itu kayak lebih panjang, lebih muter, tapi harusnya membuat jadi lebih rapi. Selanjutnya kita akan ambil lagi selain parameter ID page-nya ini, kita juga perlu ngambil siapa yang lagi login supaya kita bisa ngecek ke database dia bisa nggak ngakses ke 006. Jadi kita coba masuk di form, lalu kita buat misalkan di indeks itu kita punya satu session namanya is-login. Kalau belum is-login maka masuknya ke halaman login. Jadi kita bisa lakukan hal yang sama untuk form kalau belum login. Atau dibalik, kalau ada is-loginnya dan ternyata is-loginnya 1, maka kita akan tambahin beberapa hidden value lagi. Yang pertama itu adalah flaggingnya dulu is login dan kita akan melakukan authentication. Jadi di sini saya akan kasih nama is authentication aja. Lalu ini hasilnya adalah value-nya 1 atau true. Lalu kita akan masukin juga kalau kita lihat ke login di sini, kita akan masukin juga RC user ID ini. Ya, user ID-nya kita masukin di sini supaya dua-duanya kita kirim. Kita nggak perlu masukin key-nya lagi karena di sini udah kita masukin session key-nya di sini. Kita gunakan session key dengan key yang sama. Ini ada yang salah. Oh, ada ataunya ketinggalan di sini. Oke, jadi user ID dengan session key ini apakah dia masih sama session key-nya? Kedua, user ID kita cocokin juga dengan 006. Apakah dia punya akses? Apakah dia punya akses user ID tertentu dengan page ID tertentu dengan akses minimal adalah read. Nah, kalau ini mereturn berarti dia boleh melakukan hal apapun yang kita mau lakukan di Ajax. Jadi kita tampung dulu, berarti di add employee ini selain key kita punya dua variabel baru, is out dan user ID. Dan biar nggak usah nulis berkali-kali, postnya ini saya masukin sebagai salah satu parameter di Ajax. Sehingga saya bisa ambil di Ajax ini, saya bikin variabel 2, baru get dan post, just in case saya pengen punya get menggunakan Ajax. Dan di sini saya akan tampung this get. Jadi, Ajax kita akan punya otomatis variabel semua ini. Ini semua langsung didapat. Jadi kita bisa cek apakah ini adalah form yang butuh authentication atau enggak. Jelas form login nggak butuh authentication karena itu adalah form untuk authentication. Jadi di post ini misalkan saya akan ambil misalkan seperti ini. Berarti tadi yang saya simpan di sini adalah 1, maka kita bisa sekarang punya this out di sini. Sehingga saat inisialisasi saya bisa pakai if di is out. Maka saya ekspektasinya akan ambil dua variabel, yaitu adalah key dan user ID. Dari sini saya akan jalankan store prosedur untuk ngecek apakah baris ini ada atau tidak. Selain itu, saya juga akan lebih spesifik ngasih tahu ke dalam Ajax saya bahwa kredensial yang saya butuhkan bukan cuma read doang, tapi sampai ke create. Jadi saya bikin parameter baru, key baru, misalkan saya kasih nama adalah access. Nilainya adalah C dan R, create dan read. UD-nya nggak usah. Jadi di dalam Ajax saya buat satu variabel tampungan baru, access. Defaultnya adalah read. Jadi sekarang saya pun punya variabel akses untuk saya cek apakah di sini dia C dan R-nya 1 apa 0.
Jadi kita breakdown dulu CRUD-nya. Kita pakai string content aja, str content. Apakah this access ada tulisan C-nya? Kalau iya, maka dia adalah C-nya berarti 1, dengan kalau enggak berarti dia 0. Begitu juga dengan C, R, U, dan D. Oke, berarti di store prosedur kita kayaknya untuk ngecek akses cukup kita kirimkan ke 6 variabel ini. Use session key, user ID, akses C, akses R, akses U, dan akses D. Sekarang kita coba masuk ke dalam SQL, MySQL, untuk kita bikin proses untuk pengecekan sessionnya masih valid atau tidak. Kita akan ngecek ini nih, apakah user ID masih menggunakan session key terakhir yang sama atau sudah berubah. Jadi kita buat new prosedur. Kita kasih nama sp_auth karena ini merupakan bagian dari authentication, dan kita buat namanya misalnya adalah check out atau check session. Inputannya terdiri dari 2, yaitu user ID dan session key. Kita mulai dengan bikin standarisasi error message atau status message. Jadi ini juga kita sudah mulai masuk ke error handling ya. Kita buat dulu yang versi SQL-nya. Standarisasi saya selalu menggunakan namanya adalah status code dengan status message. Status code itu kayak semacam kode status, sedangkan message itu artinya apa. Jadi di SQL pun saya akan melakukan hal yang sama. Dan kita mulai dengan status code 100, yang saya selalu gunakan adalah status code itu 100 itu berarti no error, no masalah. Jadi kalau everything fine, harusnya status code akan terus berada pada posisi 100. Jadi pertama kita coba cek dulu last session dari si user ID yang lagi login ini apa. Jadi kita buat lagi satu variabel user define variabel baru. Kita kasih nama adalah last session key. Dan ini adalah ngambil dari data rel. Oke, di sini masih menggunakan penulisan yang salah ya. Mesti kita pakai underscore di sini. Jadi kita replace dulu aja, rename dulu sementara, nanti kita benerin yang bagian loginnya. Kita limit 1 untuk session key, karena kita mau ngambil yang paling terakhir, order by ID descending. Kalau ini nggak mereturn apa-apa, jadi dia belum pernah login, maka harusnya last session key null. Jadi di sini kita bisa kasih if, maka kita akan kasih status code baru dengan nominal tertentu. Kita coba masukin dulu aja 101, dan status message-nya adalah no login record. Kalau misalkan nggak null, berarti else if. Kita bisa ngecek apakah last session key yang kita ambil dari database sama nggak dengan inputan session key yang kita dapat dari form. Kalau dia tidak sama, kita bisa kasih set status code yang baru. 102 aja untuk pengetesan. Message-nya kita bisa tulis misalkan session is expired. Kalau enggak, berarti harusnya last session key sama dengan inputan session key, sehingga harusnya status code kita harusnya tetap 100, nggak ada yang ngedit ya. Jadi terakhir kita bisa return ini, kita kasih alias seperti ini. Jadi kita coba save dulu, dan ini kita coba tes ke dalam Ajax-nya. Jadi di sini kita buat sebuah store prosedur dengan SP-nya adalah out check session. Kita masukkan inputannya adalah user ID dan session key. Dan untuk rows ke 0, jadi karena outputnya cuma satu baris, kita masukkan status code. Kita cek status code-nya 100 atau yang tadi 101 dan 102. Kalau dia 101, maka is out-nya ini saya akan injek ulang dengan sebuah nilai 1, dan kalau enggak saya akan buang is out-nya jadi nilainya 0.
Lalu kita akan mengembalikan is_out ini dengan fungsi baru, public function get, atau kita bikin fungsinya adalah is aja, is_out. Simple, dia hanya mereturn this is_out. Sehingga di add employee sekarang kita bisa coba Ajax-nya adalah kita jalankan fungsi is_out. Nah, sebelumnya berarti key ini kita pakai, unset-nya kita komen dulu aja karena kita butuh session key-nya. Kita coba tes, add employee, tambah, ada yang error. Oke, aksesnya saya buatnya integer ya, mestinya string. Nah, kita akan masukinnya C, R, U, atau D. Coba sekali lagi, oke, Ajax-nya normal, dan outputnya adalah 0. Kenapa? Di sini terlihat sessionnya bukan yang CF36 ya, tapi C990. Kita coba refresh, dan sessionnya berubah lagi. Oke, ini something wrong dengan session key kita, kayak selalu berubah. Kita coba cek di index. Oke, ini kita lupa masukin lagi untuk yang key RC-nya. Oke, kita coba tes sekali lagi. Kita ke DC ya, jadi kita coba logout, login lagi supaya session di database ke simpan yang baru. Oke, tadi sudah kita rename ya ini, jadi ini juga perlu kita update untuk store prosedur kita. Oke, ini user underscore session. Kita coba sekali lagi. Oke, normal. Sekarang kita lihat session kita di database nilainya adalah 27CD9. Kalau kita pakai key yang sama seharusnya ini, nah udah jadi satu nih. Kalau kita lihat di request, kita mengirimkan juga dengan 27CD9 dan seterusnya. Sehingga responnya satu karena output dari CSQL-nya sekarang true. Jadi kalau kita mau tes, kita juga bisa seperti ini. Contohnya kita refresh dulu, cek session ini, kita execute, user ID-nya 1, tapi session key-nya kita ambil dari session key kita tadi yang ini, yang panjang ini. Maka outputnya adalah 100. Ya. Status message-nya di sini null. Saya salah menuliskan nama variabel. Kita save ulang, kita eksekusi ulang. Oke, sekarang status message-nya adalah kutip-kutip. Kalau kita coba masukin session yang berbeda, contohnya bukan 9 belakangnya tapi 0, ini langsung jadi 102. Yaitu adalah sessionnya expired karena dianggap sessionnya udah nggak cocok. Kalau pengecekan sessionnya sudah oke, berarti kita bisa bikin store prosedur baru untuk pengecekan aksesnya. Kita bikin namanya adalah check access. Inputannya mirip, yaitu adalah user ID dan CRUD-nya. Kali ini kita akan pengecekannya ke rel. Kita ambil dulu ID-nya. Apakah ID-nya ada? Kalau ID-nya nggak ada, berarti dia sama sekali nggak dapat akses di halaman tersebut. Oh, berarti kita butuh inputan dari sisi page ID juga. Yang mau kita cek di halaman apa. Oke, kita bisa lakukan if yang sama, yaitu if rel ID 0. Kali ini kita coba pakai status code dengan inisial 2. Oke, yang saya lakukan adalah di sini saya bikin statusnya 100 juga awal. Lalu saya ambil rel ID terakhir atau rel ID-nya yang berhubungan dengan user ID dengan page ID. Kalau dia null berarti dia sama sekali nggak punya akses. Kalau enggak, kita akan cek apakah kita sedang pengecekan create, read, update, atau delete-nya satu atau enggak. Kalau masing-masing dari CRUD ini satu, maka setiap dari kolom C, R, dan U dan D di ID tersebut, rel ID tersebut, maka akan dicek dan dibandingkan apakah dia satu atau tidak. Kalau di database dia tidak satu, tapi ini ya satu, maka dianggap dia tidak punya akses untuk create, dia nggak punya akses untuk read,
Dia nggak punya akses untuk update dan dia nggak punya akses untuk delete. Sementara kita buat sesimpel ini dulu. Oke, kita coba save. Dan realisasinya adalah kita bisa langsung trigger untuk pengecekan ini langsung setelah authentication-nya ini ternyata adalah true. Jadi selain is out-nya kita jadikan 1, maka kita jalankan this check access. Berarti untuk aksesnya sekarang kita pengecekannya ada di dalam function baru ini. User ID tetap kita ambil. Dan page ID tadi kita dapat dari sini ya. Page ID harusnya nggak keluar. Jadi ini kita buat protected sekarang. Dan kita pindahkan ke data proses. Dan kita akan coba buat store prosedur baru untuk cek akses ini. Namanya adalah sp ajax cek akses. Inputannya ada 6. Oke, kali ini kita butuh bikin variabel baru is access. Dan kita bikin juga return yang sama untuk is access. Sehingga sekarang kita bisa ambil yang is access di add employee. Coba kita tes. Oke, responnya masih 1 karena kita minta untuk akses C dan R. Tapi bila database kita alter, misalkan untuk C-nya nggak boleh, hanya boleh R, masih 1, berarti store prosedur kita ada yang kurang teliti di sini. Oh ya, saat ini menjadi false, otomatis langsung ketumpuk di sini karena dia true. Ya, read-nya ada. Jadi kalau misalkan ini saya balik, baru kelihatan error. Coba kita balik, C-nya yang 1, R-nya yang 0. Nah, 0. Jadi logiknya ini kurang. Kalau kita perhatikan adalah karena ini selalu masing-masing if, maka if yang selanjutnya otomatis akan menumpuk data yang sudah di set di sini. Jadi if yang kedua 3 4-nya yang RUD-nya kita bisa tambahin kalau status code yang sebelumnya adalah 100. Jadi if status code 100 dan nah kita bisa buat seperti ini. Ya, berikut juga dengan pengecekan yang update dan delete. Untuk yang C nggak usah karena yang C ini otomatis jalan saat rel ID-nya ada. Jadi kalau rel ID-nya ada berarti status code-nya masih 100. Oke, kita coba tes sekali lagi. Sekarang create-nya nggak boleh. Hanya dapat akses read. Oke, masih 1. Kita coba cek lagi. Oh, saya ngaksesnya dari post. Ini salah ya, harusnya dari params. Nah, harusnya seperti ini. Coba kita. Oke, dia returnnya 0 karena sekarang memang C-nya nggak diakses. Kalau C-nya dikasih akses tapi read-nya tidak, ini juga harusnya hasilnya sama 0. Oke, tapi kalau misalkan dua-duanya dikasih akses dan memang untuk persyaratan add employee ini butuhnya adalah C dan R, maka ini seharusnya mereturn true atau 1. Ya, jadi itu kurang lebih garis besar cara saya untuk bisa standarisasi penggunaan CRUD ini dengan store prosedur dan di dalam Ajax. Jadi kita bisa langsung if is aksesnya ini true, ya kan, tinggal di if ini aja. Barulah kita mau ngapa-ngapain di sini, nambahin data, ngubah data kalau update, delete dan seterusnya. Sehingga nanti semua Ajax kita tinggal bikin dia satu objek baru, kita kasih aksesnya dia butuhnya
persyaratannya apa, dan langsung kita if gini aja, maka otomatis sistem objek kelas Ajax ini langsung akan ngecek sessionnya dibandingkan user ID, dan dicek juga apakah user ID terhadap halaman tertentu punya akses yang diminta.